Jadi videonya udah saya share dari tadi malam, mudah-mudahan sudah ditonton ya, mudah-mudahan. Eh, Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya, silakan ditanyakan. Kalau ada yang ingin merasa penjelasannya kurang jelas, silakan ditanyakan. Ya, apapun itu silakan langsung. Karena udah biasa ya, kalian kan udah biasa sama saya, jadi istilahnya saya biasanya kasih video dulu, nonton sendiri, baru kemudian kita bahas sama-sama jika ada yang tidak dipahami saat kuliah. Oke, silahkan boleh langsung bertanya ataupun via chat boleh juga. Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silakan Saiful. Eh, kan yang di pembahasan Ibu ada bahas tentang subset dan proper set. Oke, Kan proper subset itu kan termasuk subset. Apakah ada selain proper subset yang termasuk subset, Bu? oke. Nah, subset halaman mana ya? Ini ya, kalau nggak salah ya. Ya, Bu. Oke. Nah, jadi ya subset itu kan istilahnya sub itu kan bagian ya. Jadi subset itu maknanya set yang merupakan bagian daripada set yang lain. Nah, kenapa di sini ada yang sebutannya proper subset ya? Yang dikatakan dengan proper subset maknanya dia memang lokasinya. Nah, lokasi ini contohnya A bagian dari B, maknanya A itu memang terletak benar-benar ya betul-betul berada di dalam B. Makanya dikatakan proper. Proper itu kan istilahnya apa ya? Sebenarnya ya, yang sebetulnya seperti itu. Jadi yang sebetulnya seperti itu. Jadi maknanya A ini memang letaknya betul-betul di dalam B. Nah, yang selain daripada proper subset ya berarti yang subset biasa ya. Jadi subset secara umumnya rumus subset secara umum itu seperti ini. Jadi A merupakan bagian ataupun sama dengan B. Jadi ada tanda sama dengannya di sini. Nah, makna sama dengan itu apa? Jadi kalau misalnya ada eh, ini himpunan A ya, dan himpunan yang sama itu juga adalah himpunan B. Nah, ini juga kita sebut sebagai subset ya. Jadi apa istilahnya ya? Simbol aslinya A bagian ataupun sama dengan B. Nah, jadi ini merupakan subset tapi bukan proper subset. Nah, jadi mana yang kita katakan sebagai proper subset? Yang tidak ada tanda sama dengan. Jadi dia memang betul-betul di dalam set yang lain. Satu set itu benar-benar berada di dalam set yang lain. Ya. Jadi maksudnya seperti itu, Saiful. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, ada yang lain? Oh, saya tanya di chat. Intan, apakah relasi ekivalensi selalu menggunakan operasi sama dengan? Ya, karena memang ekivalen ya sama dengan ya. Oke, kita lihat penjelasannya. Ekivalensi halaman ini ya. Ini contoh saja ya, contoh saja. Nah, sebetulnya tidak harus sama dengan ya. Nah, eh, relasi ekivalensi yang dikatakan relasi ekivalensi di sini adalah sifat-sifat yang ada pada suatu relasi. Kalau nggak salah, kayaknya kalian udah belajar ini ya di SMA atau di mata kuliah apa ya? Aljabar linear atau struktur diskrit? Apa ya? Lupa saya. Nah, jadi sifat-sifat pada suatu relasi itu di sini ada tiga. Ada yang refleksif, ada yang simetrik, dan ada yang transitif. Nah, jadi kalau refleksif ini seperti apa? Jadi kalau X itu berelasi dengan X juga, ya maknanya itu sama. Ya, refleksi itu kan kayak kita melihat tampilan kita di kaca. Kan itu refleksi kita kan, jadi maknanya sama persis dia. Nah, kalau simetrik itu seperti apa? Nah, simetrik ini maknanya kalau ada X berelasi dengan Y, maka Y itu pasti akan berelasi dengan X. Nah, itu berarti dia simetri. Nah, kalau transitif itu seperti apa? Nah, kalau X
berelasi dengan Y dan Y berelasi dengan Z, maka X itu akan berelasi dengan Z. Nah, di sini yang diberikan contoh adalah sama dengan. Kenapa sama dengan? Ya, karena memang sama dengan ini yang akan memenuhi semua sifat-sifat relasi ini. Ya, kalau tanda yang lain ya kemungkinan besar ya belum tentu memenuhi semuanya, tuh ya. Jadi di sini yang diberikan contohnya itu adalah sama dengan. Jadi kalau di sini relasinya itu adalah tanda sama dengan, ya, maka jika ada suatu nilai X berelasi dengan X, maka X sama dengan X. Kan betul ya? Jadi kalau X sama dengan X, ya berarti mau kita tulis berapa kali pun yang namanya X pasti sama dengan X. Ya, itu sifatnya refleksif. Kemudian X sama dengan Y. Nah, berarti kalau suatu nilai X itu berelasi dengan Y, ya sama nilainya. Ya, kalaupun kita balik dia, ya, Y sama dengan X, ya sama saja. Nah, ataupun misalnya transitif, ya, jadi relasinya di sini sama dengan X sama dengan Y dan Y sama dengan Z, ya berarti kita simpulkan dia maknanya X itu pastilah sama dengan Z. Nah, kalau ditanya apakah hanya sama dengan saja, yang saya lihat yang memenuhi semua syarat ini itu sama dengan. Tapi selain daripada sama dengan bisa saja, misalnya kita buat tanda lebih besar misalnya. Ya bisa saja, nggak ada masalah suatu relasinya. Tapi ya dia tidak akan memenuhi X lebih besar daripada X. Ya nggak memenuhi kan? Nah, tapi kalau misalnya relasinya itu lebih dan sama dengan X lebih atau sama dengan X. Betul apa enggak? Ini maksud saya. Kalau relasinya itu adalah lebih dan sama dengan. Betul atau tidak? Ada yang jawab? Betul, Bu. Betul kan? Karena ada tanda sama dengannya kan? Nah, nanti kalau misalnya relasinya X lebih sama dengan Y. Apakah betul? Nah, ini kan relasinya sama. Y itu lebih sama dengan X. Nah, untuk yang kedua ini betul atau tidak? Nggak sepenuhnya betul. Nggak sepenuhnya betul. Kalau kondisinya yang sama dengan aja kan, kalau lebih dari X, lebih dari Y, mana mungkin dia jadi Y lebih dari X, kan nggak mungkin. Ya kan? Kalau X lebih dari Y, kan nggak mungkin malah nanti Y-nya itu jadi lebih dari X, kan nggak mungkin. Tapi kalau dia sama dengan, oke, mungkin. Nah, ini maksud saya, jadi relasi ini akan tergantung relasinya apa. Jadi kalau memang yang memenuhi semuanya memang relasi sama dengan. Nah, kalau kita lihat contohnya, ya di sini ada contohnya. Relasi ekivalensi R, di mana nilai X-nya itu adalah dia petakan ke suatu himpunan Y, ya relasinya X, R, Y. Jadi X, R, Y. Nah, kalau kita lihat di sini, ya X, R, Y, ya, jika misalnya R-nya di sini adalah 11, 22, 12, 21, 33, 44, 34, dan 43. Nah, jadi yang kelas ekivalensi dari 1 itu yang mana? Ya, berarti kelas ekivalensi dari jika X ini kita ganti 1, ya, ini kan kelas ekivalensinya, ini rumusnya istilahnya ya, ini contoh. Jadi kalau X-nya itu kita ganti 1, maka Y-nya berapa? Y-nya adalah anggota, ya, anggota dari XRY. Nah, di sini kita lihat, kalau X-nya itu 1, nah ini dia kan, maka Y-nya di sini adalah 1. Ya kan? Paham? 1. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini kan syaratnya apa? Kita cari yang nilai ekivalensi dari 1. Berarti X-nya 1. Maka kita cari lagi. Nah, ini 2. Bisa nggak? Nggak bisa, karena kan di sini berarti X-nya 2. Kita cari lagi mana yang 1. Nah, ini dia 1. Ya, ini dia 1. Nah, Y-nya berapa? Ekivalensinya X, R, Y. Maka maknanya Y-nya ini adalah 2. Nah, jadi kelas ekivalensi dari 1 adalah himpunan 1,2. Nah, kemudian misalnya contoh lainnya, kelas ekivalensi dari 3.
Ya, kelas ekuivalensi dari 3 berarti nilai X-nya itu adalah 3. Nah, kita lihat mana yang X-nya 3. Oh, ternyata ini dia nilai X-nya sama dengan 3. Nah, Y-nya berapa? Y-nya adalah 3. Cari lagi yang lain. Nah, ini dia. Ini adalah X-nya 3. Y-nya berapa? Y-nya adalah 4. Sehingga apa? Sehingga kelas ekuivalensi dari 3 itu adalah 3 dan 4. Himpunan 3,4. Kenapa di sini ada himpunan? Karena sesuai dengan rumusnya ini. Di sini ada himpunan nih. Himpunan Y sedemikian hingga X, R, Y. Masih ingat kan? Himpunan. Ya, himpunan. Nah, ini jaga-jaga ya. Jadi kalau udah dikatakan dia adalah himpunan, jangan lupa tanda ini. Karena nanti kalau misalnya kalian jawab ujian misalnya, berikan contoh anggota daripada suatu bahasa L misalnya. Kalian langsung jawab misalnya A, B, B, C. Itu sebetulnya tidak tepat. Nah, kenapa tidak tepat? Karena nanti akan kita lihat bahasan tentang bahasa yang disebut dengan bahasa itu adalah himpunan. Nah, jadi simbol himpunan ini jangan sampai lupa. Jadi berarti dia harus ada himpunannya seperti ini. Ya, himpunan. Oke, ada lagi yang lain? Ibu izin tanya lanjutannya Bu, yang Ibu bahas barusan. Apa tuh? Itu berarti yang di kelas ekuivalensi itu yang dihimpunkan tuh yang nilai Y-nya ya Bu? Iya, ya. Kenapa nilai Y? Ya kan sesuai dengan ini. X sama dengan himpunan Y, ya. X sama dengan himpunan Y. Nah, Y-nya itu munculnya dari mana? Dari X, R, Y. Nah, R ini yang seperti apa? Ini dia R-nya. Nah, jadi R-nya apa saja? Himpunan 11, 22, 12, 21, 33, 44, 34, 43. Kalau misalnya nanti ditanya, berapa kelas ekuivalensi dari 2 misalnya? Berapa kalau 2? 21 Bu ya. 2. Mana yang 2? Nah, ini 2 ya. Oke, 2. Kemudian mana lagi? 1. Ini 1. Dibalik boleh, 1, 2 boleh, nggak ada masalah. Kalau himpunan itu tidak terpengaruh urutan, ya. Jadi urutan itu tidak mempengaruhi, mau kita tulis 1 dulu, kemudian 2, silahkan, nggak ada masalah. Karena kan himpunan itu kan sebetulnya set, himpunan ya set ya. Himpunan itu kan sifatnya kumpulan ya. Jadi kumpulan yang mana satu yang mau kita tulis ya nggak ada masalah ya, tidak akan mempengaruhi. Ada lagi pertanyaan lainnya? Terkait R-nya tuh Bu, kan di contoh sebelumnya tuh R tuh diganti dengan sama dengan atau kurang dari. Nah, kalau di yang contoh ini R-nya tuh sebagai apa ya dia? R-nya di sini ini berfungsi sebagai kumpulan dari himpunannya. Ya, jadi ini X, R, Y. X, R, Y. Jadi R-nya di sini, nah R-nya ini di sini kan bisa macam-macam contohnya. Nah, di sini contoh yang diberikan itu seperti ini. Ya, jadi contoh yang diberikan itu seperti ini. Kalau mau Bu diberikan contoh yang lain lagi, ya nggak ada masalah. Misal R nanti yang diberikan, misalnya himpunan 5, 6, 7, 7, nah, misalnya seperti ini. Nah, jadi berapakah kelas ekuivalensi dari X? Jika nilai X-nya itu adalah 5 misalnya. Berarti kelas ekuivalensinya itu adalah 5. Jadi R-nya di sini ya berfungsi sebagai relasinya. Jadi apa saja himpunan yang termasuk ke dalam R-nya itu apa? Kalau misalnya R-nya tuh kayak kurang dari gitu Bu. Bisa? Boleh? Nah, itu saya masih kayak kurang kebayang gitu kayak mana Ya? contohnya. Nah, ini kalau contoh yang saya berikan ini, nah ini sebetulnya relasi untuk sama dengan, kan 5 sama dengan 5, 6 sama dengan 6, 7 sama dengan 7, ya kan?
Nah, kalau yang ini, nah ini malah nggak jelas nih. 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar, ada yang sama dengan. Mungkin di sini R-nya itu ada lebih kecil ada, sama dengan ada, dan lebih besar ada. Ya, jadi apa istilahnya ya, tidak ada urutan yang pasti. Nah, kalau misalnya ya R-nya ini kita buat 1, 2, 2, 3, 4. Oke, aja lah ya. Nah, jika seperti ini, ya kalau kita lihat sekilas mungkin ini himpunan juga ya, himpunan dari R. Nah, ini sebetulnya R dari suatu nilai X-nya itu pasti lebih kecil daripada nilai Y-nya. Ya, kalau ditanya kelas ekivalensi, sama saja seperti tadi. Ya, sama saja seperti tadi. Kelas ekivalensi dari X ya sama dengan himpunan Y, di mana Y-nya itu hubungan ya ataupun relasi dari X itu berelasi dengan Y. Jadi X berelasi dengan Y, berapa Y-nya? Misalnya seperti ini. Ya, untuk contoh yang terakhir saya buat ini, kelas ekivalensi dari 2 misalnya. Ya, kelas ekivalensi dari 2, kita lihat di sini pasangan. Ini kan sebetulnya apa istilahnya? Titik bilangan. Apa? XY apa istilahnya? Titik ya? Apa ya? Titik koordinat ya? Enggak koordinat. Lupa. Nah, titik koordinat ya. Jadi X, Y. Jadi kalau misalnya 1,2, ya berarti kalau misalnya kelas ekivalensi dari 1, ya berarti himpunannya adalah 2. Kenapa 2? Karena X, R, Y. Kita lihat di sini kalau misalnya dia X-nya 1, maknanya Y-nya adalah 2. Kemudian berapakah kelas ekivalensi dari 2? Ya berarti kita lihat di sini. Kalau misalnya X-nya 2, kita lihat. Nah yang ini dia. Maknanya Y-nya itu adalah 3. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tapi nggak usah terlalu ini kali. Maksudnya kan ini hanya sekedar ulang kaji. Sampai batasan saya, sampai sebelum UTS, sebetulnya yang bagian ini tidak terlalu tersentuh ya. Bukan maksud saya tidak terlalu tersentuh, tapi sifatnya ini lebih seperti pengetahuan dasarnya saja. Namun yang paling penting itu adalah pemahaman tentang set. Ya, jadi pemahaman tentang set, mana empty set, ya set yang kosong, mana yang kardinalitas set, ya power set, subset. Nah, itu yang paling utama. Sedangkan fungsi dan relasi ini sebetulnya tambahan aja sih. Ya, apa namanya ya? Informasi tambahan aja. Ada juga dipakai pada otomata, tapi sampai bagian saya sebetulnya bagian relasi ini tidak tersentuh sepertinya ya. Kemudian graf, kalau graf ini karena kalian udah ngambil teori graf, mungkin udah paham ya, jadi nggak perlu lagi dijelaskan di sini pun nggak apa-apa. Ada lagi pertanyaan lainnya? Ya, Yofi. Yang power set itu cuman bisa satu himpunan aja, Bu. Power set. Power set. Oke. Ya, jadi kalau ditanya satu himpunan, ya satu himpunan. Jadi kita lihat dulu maknanya ya. Jadi power set ini merupakan set ya. Jadi kalau setnya sendiri itu adalah set. Nah, sedangkan power set ini berarti set yang lebih tinggi lagi lah istilahnya ya, yang lebih power lagi, di mana setnya itu akan terdiri dari semua subset. Nah, balik lagi tadi ke pemahaman tentang subset. Ya, jadi pada power set ini maknanya anggotanya adalah semua subset dari set tersebut. Jadi kalau misalnya S-nya ini A, B, C, ya kan? Set ini kan paling mudah kalau kita bayangkan dalam bentuk diagram Venn kan. Jadi ada A,
A, B, kok ada komanya, nggak ada koma lah sebetulnya. C lah kira-kira di bawah sini. Nah, ini adalah himpunan S. Ini A, kenapa A-nya? Oke. Nah, jadi yang dikatakan power set, ya simbolnya, simbol daripada power set itu adalah 2 pangkat S. Jadi simbolnya adalah 2 pangkat S. Maknanya apa? Semua subset yang mungkin muncul dari set S ini. Jadi apa saja subsetnya? Ya, pertama, bagian yang paling kecil daripada set S itu adalah himpunan kosong. Kenapa dikatakan himpunan kosong ini merupakan subset daripada S? Ayo, ada yang bisa jawab? Ada? Karena tidak memiliki anggota, Bu. Ya, ya betul. Himpunan kosong kan memang himpunan yang tidak memiliki anggota. Tapi kenapa himpunan kosong ini merupakan subset daripada S? Udah lupa nih, pelajaran matematika zaman kapan nih? SMA, SMP? Set. Ya kan? Himpunan kosong. Ya, tadi betul ya. Jadi ya, kalau dikatakan himpunan kosong, memang himpunan yang tidak terdiri dari data apapun. Kan tadi dikatakan bahwa subset, ya subset itu merupakan bagian daripada set tersebut. Jadi bagian paling kecilnya itu adalah set kosong, ya. Maknanya bagian paling kecil daripada suatu set, yaitu maknanya suatu set kosong. Nah, kenapa suatu set kosong? Ya, maknanya berarti set tadi itu ada, wujud. Ya, wujud. Tapi nggak ada isi. Nah, misalnya kan, ini kan kaitan paling mudahnya kalau kalian melihat pada coding itu string. Nah, ya, suatu tipe data string. String S sama dengan tanda petik kosong. Ya. Jadi kosong dia, tidak ada isi. Nah, maksudnya apa di sini? Maknanya S ini sendiri kan sebetulnya string ya. String itu kan sebetulnya kumpulan karakter. Ya, set ya. Yang namanya string itu sebetulnya adalah set. Jadi kumpulan karakter yang paling kecil ya, yang paling kecil data yang bisa disimpan oleh suatu string itu adalah himpunan kosong. Ya, sebetulnya konsep ini ya sama juga dengan konsep daripada himpunan kosong yang merupakan bagian daripada power setnya. Ya, jadi himpunan kosong ini merupakan bagian yang paling kecil daripada suatu set. Jadi setiap set apapun itu, ya kesimpulannya, set apapun itu, maka salah satu subset yang paling kecil itu adalah himpunan kosong. Jadi himpunan kosong ini pasti akan wujud. Ya, himpunan kosong pasti akan ada. Nah, kemudian himpunan subset berikutnya apa? Ya, berarti subset berikutnya kalau misalnya kita ambil datanya hanya A saja, ya berarti himpunan A. Nah, kemudian subset berikutnya apa lagi? Kalau kita ambil datanya hanya B saja, berarti himpunan B. Nah, kemudian apa lagi? Kalau misalnya subset kan bagian, kita ambil C-nya saja, berarti itu adalah himpunan C. Nah, kalau kita ambil 2 anggota sekaligus, misalnya ada himpunan AB, ya, himpunan AC, himpunan BC, ya, kemudian ketiga-tiganya sekaligus. Jadi himpunan ABC. Nah, himpunan ABC ini yang kita sebut sebagai subset yang sama. Yang tadi ya, jadi A bagian atau sama dengan B, maknanya kalau A, B, C ini adalah yang bagian sama dengannya. Ya, yang bagian sama dengannya, maknanya apa? A, B, C itu juga sama dengan nilai S-nya itu juga.
Jadi himpunan ABC itu kan sama dengan himpunan S. Ya, subsetnya adalah himpunan S itu sendiri. Jadi memang power set ini kalau ditanya apakah hasil daripada suatu power set itu hanya akan ada satu set saja, ya hanya ada satu set saja, tapi isinya banyak. Nah, isinya apa saja? Isinya adalah semua subset yang mungkin muncul daripada set tersebut. Nah, kalau nanti akan kita lihat kardinalitasnya itu mudah. Jadi kardinalitas itu kan berapa jumlahnya ya, berapa jumlah data di dalam set tersebut. Nah, jumlah datanya di sini kalau misalnya setnya itu ada 3, berarti 2 pangkat kardinalitas daripada S. Jadi 2 pangkat 3, yaitu 8. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan lainnya? Bu, kalau boleh lanjut nanya lagi yang Bu bahas barusan kan, Bu? Oh ya, boleh. Kalau misal power set dari himpunan di dalam himpunan gitu, kayak ini kan himpunan ABC nih kan, power setnya kan 2 pangkat 3 gitu kan, karena ada 3 kardinalitasnya. Ya. Tapi kalau misal rupanya AB itu merupakan sebuah himpunan dia, Bu, dikurungin lagi dia. Ini kayaknya pertanyaannya terkait dengan yang paling belakang ini kayaknya ya. Yang ini kayaknya ya. Beda kayak agak. Beda ya. Beda. Oke, kita mana tadi? Kalau mau sekaligus boleh juga, Bu. Sekaligus dibahas ya. Latihan kan kalian yang kerjakan. Oke lah, nanti kita bahas juga. Dari power set kok udah kelewatan. Tadi dia. Oke, nah misalkan misalkan tadi himpunannya S sama dengan ini bukan 3 ya, himpunan ini. Jadi mirip 3 jadi. S sama dengan himpunan, di dalamnya ada himpunan 1, 2. Nah, berapakah power setnya? Aduh. Oke. Nah, berapa? Apa saja? Yang pertama sekali apa? Itu yang pasti akan ada apa? Kosong, Bu. Himpunan kosong. Nah, ini yang pasti ada. Kemudian himpunannya 1,2, Bu. ya, jadi ya di sini kan himpunan S ini adalah himpunan, anggotanya apa? Anggotanya itu cuma ada satu unsur, paham maksud saya? Jadi di dalam S itu sebetulnya hanya ada satu unsur saja. Apa unsurnya? Elemennya ya istilahnya kalau pada set, unsurnya itu hanya himpunan 1,2. Ya kan berarti kan sebetulnya sama saja kalau misalnya kita bilang seperti ini, himpunan A. Kan? Ya kan? Nah, jadi pilihannya ya selain himpunan kosong ya berarti subsetnya itu adalah himpunan A, ya kan? Nah, berarti di sini subsetnya itu adalah 1,2. Ya, seperti itu. Nah, 1,2 ini adalah unsurnya ataupun elemennya. Nah, itu belum berupa set. Ya, berarti masih kurang. Apa kurangnya di sini? Kurang kurungnya. Kenapa dikatakan kurang kurungnya? Karena power set ini kan unsurnya itu merupakan set. Nah, jadi ini sendiri merupakan suatu unsur. Nah, jadi kalau kita katakan dia adalah suatu subset, ya berarti dia adalah set juga. Berarti himpunan 1, 2, di luarnya ada kurungannya lagi. Karena dia merupakan suatu set. Kemudian ada lagi isi yang lainnya. Subset yang lainnya selain ini masih ada. Ada nggak? Enggak kayak.
Nggak ada lah kan. Oh bener ya, Ada. nggak ada. Nggak ada, kan cuman ini aja. Oh, berarti yang dalam tuh nggak diolah-olah lagi kan? Nggak Nggak termasuk diolah. power setnya. Nggak. Karena kan seperti tadi saya jelaskan bahwa S itu adalah suatu himpunan di mana unsurnya apa? Unsurnya hanya ada satu, yaitu himpunan 1,2. Nah, jadi dia cuma ada satu unsur sebetulnya. Walaupun kesannya kok ada himpunan lagi, apa mau dipecah-pecah lagi? Tidak, nggak perlu kita pecah lagi. Nah, kalau ingin kita buktikan, kan sesuai dengan kardinalitas daripada power set, kardinalitas daripada power set itu kan 2 pangkat SE, ya kan? Nah, 2 pangkat, berapa kardinalitas daripada S? Nah, tadi saya jelaskan bahwa di sini S-nya itu hanya mengandung satu unsur saja. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Betul kan? Di sini ada 2 kan? Himpunan kosong dan himpunan 1,2. Nah, LI ini merupakan ya jumlah maksimum daun pada setiap substrate dengan ketinggian levelnya itu adalah I. Kenapa? Ya karena kan kita mau tahu berapa jumlah daunnya, ya berapa jumlah daunnya dengan ketinggian N atau ketinggian tertentu, ya yang kita sebut, yang kita beri nama di sini adalah I. Nah, jadi apa yang ingin kita buktikan? Nah, pada ketinggian LI, maka dia akan memiliki berapa di sini? Paling banyak 2 pangkat N daun. Berarti kalau tingginya I, maknanya dia akan memiliki paling banyak berapa daun? 2 pangkat I daun. Ya, 2 pangkat I daun. Maka di sini bisa kita katakan, ya, yang ingin kita buktikan di sini adalah LI kurang ataupun sama dengan 2 pangkat I. Nah, kemudian 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 di sini adalah dasar induksinya. Jadi kita akan mulai dari I-nya itu sama dengan 0. I-nya itu kalau I-nya adalah 0, berapakah LI-nya? Ya kan? I adalah 0, itu maknanya tree-nya itu dalam kondisi hanya ada root-nya saja atau hanya ada satu node saja. Nah, kalau hanya ada satu node, itu maknanya ketinggiannya adalah 0. Ada berapa banyak daun di situ? Ya, ada berapa banyak daun di situ? Kan cuma ada satu. Jadi maknanya kalau I-nya adalah 0, ya, ada berapa banyak? 2 pangkat 0 berapa? 1, Bu. 1, ya kan? Kemudian kalau I-nya 2, I-nya 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 1 adalah 2, ya kan? Kalau I-nya 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, 4. Ya, jadi kalau ketinggian binary tree, paham maksudnya? Jadi ketinggian itu seperti ini. Nah, ini kalau kondisi I-nya itu adalah 0. Kemudian kalau kondisinya I-nya itu adalah 1, kan maknanya paling banyak, ya, paling banyak dia akan memiliki 2 daun. Betul kan? Paling banyak. 1 aja boleh nggak? Boleh. Boleh kan? Siapa jawab tuh? Boleh. Oke, berikutnya kalau ketinggiannya itu adalah 2. Jadi maknanya kan 2 ada anaknya seperti ini. Paling banyak, ya kan masing-masing. Tadi parents-nya itu ada 2. Berarti masing-masing parents itu maksimalnya ada 2. Berarti kalau kita tambah 2 tambah 2 menjadi 4. Ya, ataupun 2 pangkat 2 jadi 4. Maksimalnya. Ya, jelaskan maksimalnya. Kalau cuma 3, boleh, nggak ada masalah. Cuma 2 saja boleh juga. Nah, maksimalnya itu adalah 4. Oke, sampai I sama dengan 2 udah kita buktikan benar. Oke,
Nah, kemudian hipotesis kita. Nah, hipotesis kita anggap LI kurang sama dengan 2 pangkat I untuk semua I sama dengan 0 hingga K. Nah, kan tadi udah anggaplah K yang kita anggap itu adalah sampai 2. Kan betul kan? Betul ya. Jadi untuk setiap I itu sama dengan 2 pangkat I maksimal daunnya. Nah, kemudian kita ingin tunjukkan kalau nilai K-nya itu kita tambah 1 saja, berapa nilai LK-nya ya. Jadi I-nya ini ya, nilai I ini kita tambah 1. Nah, berarti kan kalau nilai terakhir yang tadi kita cari hipotesis awalnya tadi sampai K itu sudah benar, maka kita ingin tahu kalau nilai K-nya tambah 1 saja ya, K-nya itu tambah 1 saja, apakah ini memenuhi iya atau tidak? Nah, itu yang akan kita buktikan. Jadi, apakah L K tambah 1 kurang atau sama dengan 2 pangkat K tambah 1. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Kan tadi saya udah jelaskan ya. Jadi, kalau kita lihat pada ketinggian K, ya, pada ketinggian K, maka setiap parents-nya kalau punya anak itu hanya boleh ada 2 saja, nggak boleh lebih ya, udah kayak orang KB aja ya. Jadi hanya 2 anak saja. Jadi maknanya berapa kali lipat jadi anaknya? Paham? Ini dia ya. Sampai ketinggian K, ya, sampai ketinggian K, LK kurang sama dengan 2 pangkat K. Ya, ini udah betul. Ini yang tadi kita cari sampai 2 tadi ya. Sampai 2 tadi udah betul. Jadi kalau ketinggiannya K, maka kurang ataupun sama dengan 2 pangkat K daunnya. Jumlah daunnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita tambah 1 saja ketinggiannya, K tambah 1, ya, K tambah 1, itu sama dengan apa? Sama dengan 2 kali LK. Kenapa 2 kali LK? Ada yang tahu jawabannya? Binary tree berapa orang anaknya? Maksimal 2 anak, Bu. Maksimal 2 anak saja ya, jangan lebih-lebih. Jadi kalau binary tree anaknya cuma bisa 2 orang aja. Makanya kalau kita tambah 1 ketinggian lagi, ya 1 ketinggian lagi berikutnya, maka anaknya itu bertambah berapa kali lipat? Maksimal 2. 2 kali lipat bertambah ya, 2 kali lipat bertambah. Jadi kalau parents-nya itu adalah LK jumlahnya ya. Nah, anaknya berapa? 2 kali lipat, yaitu 2 kali LK. Nah, berapa 2 kali LK? Ini kan 2 pangkat K. 2 kali 2 pangkat K. Masih ingat ini? 2 kali 2 pangkat K. 2 kali, aduh susah kali kalau kayak ini. 2 pangkat K. Ini kan pangkat 1 kan? Ya kan? 2 kan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat K itu sama dengan berapa? 2 pangkat K tambah 1. tambah K. Kita balik boleh juga. Jadi 2 pangkat K tambah 1. Oke. Maknanya apa? Maknanya di sini kita sudah berhasil membuktikan bahwa jika LK tambah 1, kita tambah 1 saja sampai dari yang batas akhir kita cari tadi, ya ternyata memang hasil maksimal daun yang mungkin muncul itu adalah 2 pangkat K tambah 1. Berarti sudah terbukti teorema yang ingin kita cari tadi, ya suatu binary tree dengan ketinggian n itu akan memiliki paling banyak 2 pangkat n daun, maka teorema tersebut berhasil kita buktikan. Paham? Jadi intinya kalau induksi itu kita akan mencari nilai yang berikutnya, satu saja nilai yang berikutnya. Jika nilai yang berikutnya itu memenuhi syarat kondisinya, ya berarti teorema tadi betul. Kalau tidak memenuhi, ya berarti teoremanya itu adalah salah. Itu aja intinya.
Masih bingung? Cari di internet, banyak contoh-contohnya. Oke, nggak ada, saya lanjut ke yang kontradiksi ya. Kontradiksi. Nah, kalau kontradiksi sesuai dengan namanya itu adalah kita mencari kesalahan. Nah, jadi kita ingin buktikan bahwa pernyataan P benar. Nah, dengan mencari yang salahnya. Nah, ini yang agak aneh sedikit ya. Jadi pernyataan P benar kita ingin buktikan dengan cara P-nya ini kita anggap salah. Nah, P kita anggap salah, kemudian kita buktikan bahwa P yang kita anggap salah tadi itu adalah salah. Jadi P tadi kan kita nilai salah nih di sini. Nah, kemudian kita buktikan bahwa yang kita nilai P-nya salah itu adalah salah atau tidak benar. Nah, jika demikian, maka terbukti bahwa P ini adalah benar. Aneh ya, kontradiksi ya. Jadi kita mencari kebalikannya. Kita lihat aja contohnya langsung. Jika di sini ada teorema, jika n kuadrat genap, maka n genap. Ya, ada n kuadrat genap, maka n genap. Jadi bentuk daripada kontradiksi biasanya seperti ini ya. Biasanya memang bentuknya itu adalah jika maka memang. Karena sifatnya itu memang apa istilahnya ya? Kita akan mencari lawannya ya, lawan daripada kondisi yang ingin kita buktikan tadi. Jadi memang biasa bentuk pembuktiannya itu adalah dalam kondisi jika maka seperti ini. Kita bisa mencari kebalikannya. Nah, jika n kuadrat genap, maka n genap. Ini teoremanya. Nah, bagaimana pernyataan yang salahnya? Nah, kontradiksi atau pernyataan yang salahnya, ya, jika n kuadrat genap, maka n ganjil. Maka itu yang salahnya. Nah, cara kita pembuktian secara kontradiksi, kita ingin buktikan n kuadrat genap, maka n ganjil ini adalah salah. Nah, kita ingin buktikan bahwa yang salah tadi itu adalah salah. Kalau yang salah tadi itu adalah salah, maka maknanya apa? Teoremanya itu adalah benar. Ini ya, kita lihat ya. Nah, di sini, nah ini yang kita buktikan ya, n kuadrat maka n ganjil. Nah, diketahui jika n kuadratnya itu genap, maka n-nya ganjil. Ya. Nah, suatu nilai ganjil, ya, suatu nilai ganjil itu bisa kita tulis dalam bentuk 2m tambah 1, betul? Bilangan genap itu bilangan apa? Yang bisa dibagi 2. Yang bisa dibagi 2. Atau maknanya hasil perkalian bilangan apapun dengan nilai 2. Ya kan? Jadi kalau kita bilang suatu nilai itu adalah bilangan genap, maknanya dia adalah 2 kali nilai tertentu. Nggak tahu kita nilai berapa, pokoknya 2 kali nilai tertentu. Jadi kalau suatu nilai tertentu dikali 2, maka hasilnya itu pastilah bilangan genap. Nah, tapi ini dengan anggapan apa? Bilangan bulat ya, bilangan bulat positif, bukan bilangan berkoma. Oke, nah jadi kalau yang ganjil seperti apa? Ditambah 1. Jadi kalau bilangan genap itu adalah perkalian dengan 2, bilangan ganjil adalah perkalian dengan 2 ditambah 1. Ya kan? Paham ya? Nah, kemudian kita cari di sini. N kuadrat genap. Ya, N kuadrat sama dengan, kemudian kita masukkan nilainya, jika N-nya ini adalah 2M tambah 1, 2M tambah 1 kuadrat. Ya, pangkat 2. Maka N kuadrat sama dengan 4M kuadrat. Ya kan, 2M dikuadratkan 4M kuadrat tambah 4M, ya kan? Ini kan 2 dikali 1 dikali 2, 4M tambah 1 kuadrat tambah 1. Nah, kemudian kita keluarkan, ya, kita keluarkan 2-nya, M kuadrat sama dengan 2 dikali 2M kuadrat tambah 2M. Paham kan yang ini ya? Ini kita keluarkan nilainya 2, maka buka kurung, 2M kuadrat. Kan kalau kita kalikan sama juga hasilnya, 2 kali 2M kuadrat kan 4M kuadrat. Dikali dengan 2M berarti jadi 4M. Oke, tambah 1. Nah, sekarang kembali lagi ke pernyataan awal kita tadi. Ya, kita lihat nih bentuk umumnya. 2 kali buka kurung suatu nilai tertentu
ditambah 1 itu bilangan genap atau bilangan ganjil? Ayo, ada yang jawab. Ingat kembali yang tadi saya jelaskan di awal-awal, bilangan genap adalah bilangan berapapun dikali 2. Bilangan ganjil adalah bilangan berapapun dikali 2 ditambah 1. Nah, sekarang 2 kali 2M kuadrat tambah 2M. Tambah 1. Apa maknanya? Ini bilangan ganjil apa genap? Ganjil. 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 Kenapa ganjil? Karena kita tidak menganggap yang ada di dalam sini. Ini berapapun nilai itu bisa. Ya, nilai berapapun yang ada di dalam sini bisa. Intinya berapapun nilai yang ada di dalam sini, jika dikalikan dengan 2 ditambahkan dengan 1, maka hasilnya di sini adalah suatu nilai ganjil. Nah, maknanya apa? Padahal tadi kan kita ingin buktikan N kuadrat genap, maka hasilnya itu harus genap. Nah, tapi ternyata hasilnya adalah ganjil. Nah, berarti salah ya. Ya, tadi kan kita ingin buktikan yang salah itu adalah salah. Ya, maka maknanya jika N-nya ganjil, maka hasil N kuadratnya itu haruslah ganjil. Paham? Bingung? Kontradiksi ya. Kita harus mencari yang aneh-aneh gitu ya, kontradiksi gitu kan. Jadi kalau N-nya ganjil, maknanya N kuadratnya itu pastilah jadi ganjil juga. Nah, kalau N-nya genap, berarti barulah dia N kuadratnya itu akan jadi genap. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita buktikan. Nah, N-nya ini ganjil, maka N ganjil. Kita cari, kalau N-nya ganjil, 2M tambah 1. Dikuadratkan, kita kuadratkan. Hasilnya seperti ini. Kita sederhanakan jadi 2 kali 2M kuadrat tambah 2M. Tambah 1. 2 kali buka kurung bilangan apapun itu ditambah 1 itu adalah suatu bilangan ganjil. Jadi maknanya tadi ini bilangan ganjil kita kuadratkan, hasilnya di sini adalah bilangan ganjil. Berarti maknanya N kuadrat, maka N-nya ganjil, benar atau salah? Nah, benar atau salah? Ini yang ingin kita buktikan salah kan? Jadi jika N kuadrat genap, maka N ganjil. Salah tadi kita buktikan kan? Ya kan? Nah, jadi kalau N ganjil, maka N kuadratnya harusnya jadi ganjil juga. Nah, jadi yang kita ingin buktikan N kuadrat genap maka N ganjil ternyata adalah salah. Kalau yang ini udah kita kontradiksikan salah, maka teorema aslinya itu adalah benar. Nah, jadi suatu teorema, kita lihat kebalikannya apa, kemudian kita buktikan yang kebalikannya tadi, benar apa salah? Kalau memang salah, memang yang kebalikannya tadi, ya maknanya teorema aslinya itu adalah benar. Ya, jadi kontradiksi aneh sedikit memang ya. Nah, untuk yang pertama, 2 anggota daripada 1, 2, 3. Betul apa salah? Betul. Betul. Benar. Benar ya, 2 anggota daripada 1, 2, 3. Betul. Nah, 2 subset daripada himpunan 1, 2, 3. Betul apa salah? Benar, Bu. Benar. 2, saya ulang balik nih. 2 merupakan subset daripada himpunan 1, 2, 3. Salah, Bu. Subset. Salah. Salah. Subset. Subset. Maknanya apa? Set kan? Ya kan? Jadi anggota daripada subset 1, 2, 3, anggotanya apa? Haruslah berupa set juga. Ya kan? Subset. Ya, maknanya anggotanya adalah set. Nah, apakah 2 ini merupakan set? Bukan. Salah, Bu. Bukan kan? Karena kan nggak ada tanda himpunannya. Ya, karena nggak ada tanda himpunan berarti 2 ini bukan himpunan. Jadi 2 ini hanya satu unsur bilangan saja. Ya, jadi ini salah. Yang berikutnya.
Himpunan 1, 2 itu merupakan anggota dari himpunan 1, 2, 3. Benar apa salah? Salah. Salah. Karena kan anggota ya. Nah, tapi yang berikutnya 1,2, himpunan 1, 2 itu merupakan subset daripada himpunan 1, 2, 3. Benar. Benar. Oke, benar ya. Kan ini berkebalikan dengan yang tadi ya. Ini kebalikannya. Oke, kemudian himpunan kosong itu merupakan anggota daripada himpunan ABC. Benar. False, Bu. False. Salah, Bu. Salah, Bu. Salah, Bu. Ayo, ada 2 versi nih, ada yang benar, ada yang salah. Himpunan kosong. Nah, kata-katanya aja himpunan kosong. Himpunan kosong. Himpunan kosong itu Salah. himpunan atau bukan? Bukan. Hah? Himpunan kosong bukan? Himpunan. Himpunan Kosong kan? himpunan. Kan namanya aja himpunan kan? Himpunan kosong. Kan waktu kita baca aja himpunan kosong. Kan himpunan, tapi kosong dia. Jadi yang dikatakan himpunan kosong, apakah dia merupakan anggota dari himpunan ABC? Benar apa salah? Salah. Salah. Salah kan? Karena kan himpunan ABC anggotanya apa saja? A, A, B, dan B, C. dan C. Nggak ada himpunan kosong. Nah, kemudian himpunan kosong apakah merupakan subset daripada himpunan ABC? Benar. Iya. Benar. Nah, Benar. kenapa benar? Karena himpunan kosong adalah himpunan. Adalah set. Subset paling kecil Ya, dari subset ya, subset paling kecil daripada suatu himpunan. Jadi subset yang paling kecil itu adalah himpunan kosong, yang paling besar adalah himpunan itu sendiri. Oke, jadi ini adalah benar. Oke, bisa dipahami semuanya? Insya Allah. Insya Allah. Ini kan mengulang himpunan, karena nanti terkait dengan bahasa memang main-mainnya itu dengan himpunan. Oke, berikutnya ini dia latihannya. Buatlah notasi bagi set Z yang mempunyai anggota 0, 1, 2, 3, 4. Z-nya itu himpunan X sedemikian hingga X anggota daripada N. N ini adalah bilangan natural. Bilangan natural ini bilangan asli ya, kalau nggak salah ya. N asli. Satu lagi. Ya, N itu adalah bilangan asli. Natural ya. Oh ya, ini ada di bawahnya. Bilangan natural. Atau X-nya itu kurang dari 5. Jadi apa sajakah anggota daripada Z? Ya itu Bu, 0, 1, 2, 3, 4. Oh ya, ini jawabannya. Bisa itu. Ya betul. Saya nggak waktu baca soalnya nggak ini lagi. Jadi di sini sebetulnya ini pertanyaannya ya. Pertanyaannya buatlah notasi bagi set Z yang mempunyai anggota 0, 1, 2, 3, 4. Dan ini adalah jawabannya. Saya pun silap juga. Jadi ini adalah jawabannya. Jadi nanti bisa dilihat-lihat kembali. Jadi suatu set itu selain kita menuliskan dalam bentuk anggota himpunannya, kita bisa juga menuliskan dalam bentuk notasinya. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi Z sama dengan himpunan X sedemikian hingga X itu anggota daripada N, kemudian X-nya itu kurang dari 5. Ya, jadi bisa kita buat dalam bentuk notasi seperti ini. Kemudian, nah ini yang baru pertanyaan, nggak ada jawaban ya. Buatlah notasi bagi set Y yang merupakan bilangan ganjil. Nah, gimana nih cara buatnya? Pakai rumus yang tadi Bu. Nah, gimana tuh rumusnya? Y sama dengan notasi set ya, himpunan apa? X di mana? X boleh, Y boleh, nggak ada masalah ya. X sedemikian hingga apa? X Terus sama dengan 2K sama tambah dengan 1
2 kali K boleh? suka hati lah ya, mau apa aja, I juga boleh ya. Oke, kita anggap aja berapa? N ya. Kita anggap boleh. N, 2N Tambah 1. tambah 1. Ada syarat, apa syaratnya? Apa syaratnya? N-nya boleh apapun itu. N lebih dari N lebih Dari 0 ya, berapa? Bu? dari Berapa 1, Bu. nilai? Berapa nilai N paling minimal? 1, Bu. Kalau N-nya 0, bisa nggak? 2 kali 0, 0. Bisa. 0 tambah 1, 1. Dua. 1 bilangan ganjil nggak? Nggak ganjil, Bu, ganjil. Ganjil kan? Berarti kita mulai dari 0. Ya kan? Mulai dari 0. N lebih sama dengan 0. Dan seterusnya. Kan? Kemudian kalau mau ditambahkan syarat bilangannya boleh juga, yaitu X anggota daripada N boleh juga. Tapi Bu, itu nggak dibilang ganjil positif atau negatif, Bu? Ganjil ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang negatif ya ganjil lah. Ada kayaknya. Ya, udah. Saya pun udah lupa matematika kayak gimana. Ada yang bilangan ganjil, ada yang negatif. Kok setahu saya bilangan ganjil positif aja. Karena positif tinggi, Bu. Positif tinggi. Kayaknya sepemahaman saya ganjil sama genap itu positif ya. Tapi nggak tahu lah, mungkin harus baca balik search aja nanti di Google apa mungkin ganjil itu negatif. Ya kalau memang ganjil itu tidak mungkin negatif, ya berarti kita harus tambahkan nanti syaratnya bahwa X-nya ini adalah bilangan asli. Ya kalau enggak ya berarti dia bisa bilangan bulat kan bilangan ganjil. Oke. Ya sampai sini paham ya. Nah berikutnya notasi bagi set yang terdiri dari 2 pasang. Ya 2 pasang atau 2 tuple. Nah kalau udah dibilang tuple ini bayangan kita itu seperti di basis data ya. Jadi kan basis data itu setiap atributnya itu kita sebut dia sebagai tuple. Nah notasi bagi set yang terdiri dari 2 pasang atau 2 tuple bilangan natural dengan syarat nilai elemen pertama lebih kecil dari elemen kedua pada tuple tadi. Nah, gimana nih? Kita beri nama apa ya setnya ya? S. S. Ayo, gimana? Buka kurung dulu, Bu. Ya, buka kurung dulu. Terus 2 pasang. Pasangan ya. Pasangan. Kalau udah dibilang 2 pasang, ya berarti ada pasangannya. Ada A, ada B, atau ada M, ada N. Suka hati lah apa aja mau dikasih nama. A misalnya kita buat. Kemudian B, ya kan? Pasangan, 2 pasang. Nah, sedemikian hingga apa syaratnya? A lebih kecil daripada B. A lebih kecil daripada B. Bilangan natural. Nah, di sini udah jelas-jelas ada dibilang bilangan natural. Berarti A itu adalah anggota dari N, kan natural, koma B anggota dari N juga. Kalau A, B anggota N boleh, Bu? Koma B anggota N, saya lupa simbolnya apa, boleh apa enggak ya? Mungkin saja boleh sih, tapi harus saya lihat kembali apa memang boleh kita menuliskannya seperti ini. Karena saya takutkan ini akan dianggap seperti pasangan, tapi saya nggak pasti ya, karena ini kan simbol matematika, udah lama juga meninggalkan matematika, jadi nanti cek aja sendiri. Kalau memang boleh seperti ini ya berarti boleh. Kalau memang nggak boleh ya berarti harus kita buat satu persatu.